Dari langkah kecil seorang anak, ada cerita tentang tumbuh dan menjadi manusia. Tentang dunia yang dibangun dari tawa, rasa ingin tahu, dan permainan sederhana yang mengajarkan arti hadir bagi sesama. Dan hari itu, kami diajak kembali untuk masuk ke dunianya. Permainan tradisional ular naga panjang yang dikenal luas di wilayah Betawi, DKI Jakarta merupakan media yang secara komprehensif menstimulasi 4 aspek perkembangan anak, mulai dari fisik, kognitif, sosial emosional, dan moral. Permainan tradisional ular naga panjangnya bukan hanya sekedar permainan. Ia adalah ruang belajar yang paling jujur. Tempat anak untuk menguji keberanian, merasakan kelekatan, dan juga mengenal arti kerjasama. Pegang pundaknya. Permainan tradisional juga dipercaya memperkuat interaksi sosial, regulasi emosi, dan juga kemampuan untuk menunggu giliran. Permainan kelompok juga dapat membantu anak memahami aturan sosial secara alami. Dan ketika tubuh mereka berhenti berlari, perasaannya mulai berbicara dan mengambil alih. Lewat warna, anak-anak belajar mengekspresikan apa yang dirasakan setelah bermain. Mulai dari merah, oranye, pink, dan hijau, semuanya punya makna. Mohon apa tadi selama bermain gimana perasaannya? Bermain gimana tadi perasaannya? Ya. Tapi juga senang. Tanya ini dulu. Apa perasaanku tadi? Gak bisa kayak gitu. Mengenali emosi adalah fondasi empati dan regulasi diri yang membuat anak lebih memahami orang lain. Dan setelah memahami dirinya, mereka mulai memahami tindakannya. Kalau yang merah tidak baik, kalau yang hijau baik. Anak-anak diminta untuk merefleksikan tindakan mereka saat bermain ular naga panjang dengan menekan 3 lampu lalu lintas. Lampu hijau menandakan tindakan yang baik selama permainan berlangsung. Lampu kuning menandakan tindakan yang kurang baik, sedangkan lampu merah menandakan aksi yang sangat dilarang saat bermainan berlangsung. Karakter anak-anak bukan tumbuh dari ceramah, melainkan dari pengalaman yang mereka olah menjadi pilihan. Ngapain mendorong temannya sampai jatuh? Ya, oke. Dan dari pilihan lahirlah pemikiran. Wih, aku dulu pernah betul nostalgia. Dalam lingkaran kecil ini, cerita berubah menjadi pemahaman. Anak belajar menata pengalaman, mendengar perspektif teman, dan memetakan cara bekerja sama. Dialog mampu menjadi ruang bertumbuhnya penalaran. Berpikir bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi ia tumbuh dari percakapan. Contohnya, ketika dalam circle time ada seorang anak yang menyebutkan bahwa dirinya merasa sedih ketika bermain karena dia teringat bahwa sebentar lagi dia akan berpindah dari sekolah tersebut. Dan permainan tersebut merupakan permainan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Apa sih yang paling penting biar kalian bisa menang? Satu kata aja. Ayo, fokus. Sabar. 1, 2, 3. Yang di belakang kakak. Kita bertemu sama kalian udah aku syukurin banget. Dari percakapan yang jujur, selalu kembali pada tubuh yang merasakannya. Di pundak yang lelah, di kaki yang berlari, di tangan yang bergerak, terdapat pembelajaran yang tidak terlihat. Di kaki boleh, kaki sebelah kanan atau sebelah kiri? Apa dua-duanya? Latihan. Gerakan bebas mereka membangun fondasi koordinasi, keseimbangan, dan kontrol motorik. Bangunnya ya capek ya? Kenapa dipegangin terus? Iya.
Dan ketika tubuh mereka mulai tenang, mata mereka menemukan keajaiban kecil di sekitarnya. Dari kadal kecil yang bersembunyi, dari keberanian menyentuhnya perlahan, dari tawa teman yang ikut meramaikan, anak-anak belajar menyayangi alam dan merayakan kebersamaan. Dan di momen-momen kecil seperti ini, filosofi besar menemukan wujudnya. Trihitakarana berbicara tentang 3 harmoni. Pawongan, hubungan dengan sesama manusia. Palemahan, hubungan dengan alam. Parahyangan, hubungan dengan Tuhan. Di hari itu, ketiganya hidup beriringan di tengah tawa anak-anak. Seru nggak main ular naganya? Seru, Kenapa seru? karena bisa main dengan kakak-kakaknya. Menurut Axel hari ini yang paling menarik apa? Permainannya, Kenapa? karena aku suka. Seru, Seru. Terus kenapa seru? karena bisa jatuh-jatuh terus lari-lari. Lari-larian. Senang bisa main sama teman-teman. Jam 12 Nggak tahu. Kalau jam 12 Di balik permainan sederhana, tersimpan perjalanan menjadi manusia. Belajar mengenal diri, belajar mengenal budaya, belajar merawat sesama, belajar mencintai alam, belajar mensyukuri kehidupan. Anak-anak itu mengajarkan kami hal yang mungkin sering dilupa, bahwa manusia tumbuh bukan dari kata-kata, tetapi dari pengalaman yang dirasakan bersama. Melalui jejak ular naga, kami belajar menjadi manusia dari permainan yang sederhana.